Halo, semangat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas latihan soal-soal kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 6. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Latihan soal tema 6, subtema 3, pembelajaran 6, kelas 6 SD. 1. Dampak positif membayar pajak secara tepat waktu bagi warga negara adalah A. Biaya rumah sakit murah, B. Pembangunan tidak merata, C. Menikmati fasilitas dari pemerintah dengan mudah, D. Biaya transportasi umum mahal. Jawabannya C. Menikmati fasilitas dari pemerintah dengan mudah. Nomor 2. Membayar pajak merupakan titik warga negara. A. Tanggung jawab, B. Hak, C. Keharusan, D. Kesadaran. Jawabannya A. Tanggung jawab. Nomor 3. Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut A. Nomor pajak, B. Wajib pajak, C. Pungutan wajib, D. Warga negara. Jawabannya B. Wajib pajak. Nomor 4. Teks non-fiksi tersusun atas beberapa rangkaian A. Cerita, B. Permasalahan, C. Opini, D. Peristiwa. Jawabannya D. Peristiwa. Nomor 5. Berikut yang termasuk rangkaian peristiwa dalam teks non-fiksi kecuali A. Pengantar, B. Pemunculan masalah, C. Masalah, D. Diskusi antar penulis. Jawabannya D. Diskusi antar penulis. Nomor 6. Plakat yang dipasang di tempat umum yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi atau iklan yang bersifat persuasif atau mengajak disebut A. Baliho, B. Katalog, C. Brosur, D. Poster. Jawabannya D. Poster. 7. Alat yang digunakan untuk membuat sketsa gambar reklame adalah A. Spidol, B. Pensil, C. Krayon, D. Cat air. Jawabannya B. Pensil. Nomor 8. Menyempurnakan sketsa gambar pada poster dengan menebalkan garis menggunakan A. Pensil, B. Kuas, C. Spidol atau krayon, D. Buku gambar. Jawabannya C. Spidol atau krayon. Romawi 2. Apakah yang dimaksud wajib pajak? Jawabannya, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nomor 2. Apa kepanjangan dari NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang terutang dalam surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian, menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan. Nomor 3. Apakah yang dimaksud self-assessment system? Jawabannya, sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang terutang dalam surat pemberitahuan atau SPT, kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Nomor 4. Tuliskan informasi yang diperoleh dari paragraf tersebut. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment. Nomor 5. Sebutkan langkah-langkah membuat reklame dari kertas gambar. Yang pertama, A. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. B. Buatlah sketsa gambar yang akan disajikan. C. Sempurnakan sketsa gambar dengan mendebalkan garis menguatkan spidol atau krayon. D. Tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. E. Warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Bagian 2. Nomor 1. Karangan non-fiksi dibuat berdasarkan A. Legenda, B. Cerita, C. Fakta, D. Kabar. Jawabannya C. Fakta. Nomor 2. Salah satu tanggung jawab warga negara adalah A. Mendapat pendidikan, B. Mendapat penghasilan yang layak, C. Membayar pajak, D. Membayar upeti. Jawabannya C. Membayar pajak. 3.
Fungsi pajak bagi negara adalah A. Penghasilan negara, B. Pengeluaran negara, C. Gaji pemerintah, D. Gaji pejabat negara. Jawabannya A. Penghasilan negara. 4. Poster biasanya menggunakan bahasa yang A. Bagus, B. Panjang, C. Singkat dan jelas, D. Cantik. Jawabannya C. Singkat dan jelas. Nomor 5. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat A. Mengajak, B. Mendidik, C. Mengancam, D. Mendemo. Jawabannya B. Mendidik. Romawi 2. Membayar pajak menjadi kewajiban setiap wajib pajak. Nomor 2. Aturan yang dibuat dan disepakati bersama-sama harus ditaati dan dijalankan. Nomor 3. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan fakta. Nomor 4. Kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama disebut kalimat utama. Nomor 5. Pertumbuhan paling cepat akan dialami manusia pada masa remaja. Nomor 6. Tumbuhnya payudara adalah ciri masa puber bagi anak perempuan. Nomor 7. Pahlawan berjuang demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan yang dapat dilakukan sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan rajin. Nomor 8. Melaksanakan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap dan budaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan pendiri bangsa ini. Sikap yang harus dilakukan sebagai pelajar untuk mengembangkan budaya bangsa adalah dengan melestarikan dan mempelajari budaya bangsa. Nomor 9. Media iklan yang ditempelkan di dinding atau tempat tertentu untuk menarik perhatian dinamakan poster. Nomor 10. Reklame dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat disebut reklame komersial. Romawi 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Apa yang dimaksud karangan non-fiksi? Karangan yang dibuat berdasarkan fakta. Nomor 2. Berikan contoh sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Membayar pajak, mematuhi undang-undang, melestarikan lingkungan. Nomor 3. Apa fungsi pajak bagi negara? Untuk membiayai pembangunan nasional. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan poster? Media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak. Nomor 5. Sebutkan ciri-ciri poster. A. Desain grafis dari poster harus memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. B. Ditempel pada dinding, tempat umum, dan permukaan datar yang lain dengan sifat menarik perhatian. C. Dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. D. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat!